Ini ada gangguan lagi mengenai terhadap handphonenya. Jadi ada gangguan teknis perekaman. Kita lanjutkan. Kali ini untuk satu materi mungkin kelihatannya harus ada 4 video ya, karena harus terpotong-potong. Oke, nggak apa-apa, kita lanjutkan sedikit lagi. Tadi kita bahas mengenai dampak kredit yang bermasalah. Dampak kredit bermasalah. Pertama, bagi bank tentu akan merugikan. Tidak menerima pendapatan, sementara bank harus mengeluarkan biaya. Sebagaimana diketahui bahwa dana yang disalurkan dalam bentuk kredit itu adalah dana masyarakat yang dihimpun. Di mana dana masyarakat ini ada kewajiban bagi bank untuk membayar bunga atau bagi hasil. Di sini ada biaya dana, sementara tidak ada pendapatan, rugi banknya. Itu pertama. Kemudian bad debt ratio menjadi besar. Bad debt ratio itu adalah rasio kredit bermasalah. Nah, ini merupakan salah satu kriteria atau ukur mengukur kesehatan bank oleh otoritas jasa keuangan. Nah, kalau bad debt ratio-nya naik, maka kinerja bank ini jelek. Bank ini dikatakan nggak sehat, bank bermasalah. Gitu. Kemudian aktiva produktif juga menurun kualitasnya. Aktiva produktif itu kan salah yang paling utama itu adalah kredit yang disalurkan. Nah, kalau kredit yang disalurkan ini tidak menghasilkan bunga, maka tentu disebut kualitasnya menurun. Kemudian mahasiswa sudah mengetahui bahwa setiap kredit yang disalurkan itu ada kewajiban bagi bank untuk memupuk dana cadangan penghapusan PP, cadangan penghapusan kredit bermasalah, PPAP, program penghapusan aset produktif, aktiva produktif. Nah, semakin kredit macetnya semakin buruk, maka semakin besar pula kewajiban menghimpun dana cadangan. Karena apa? Risiko unpaid, risiko tidak terbayar itu semakin tinggi. Maka ujung-ujungnya adalah kredit ini harus diganti dengan dana segar. Nah, dana segar ini salah satu sumbernya adalah cadangan tadi, cadangan kredit, cadangan penghapusan. Secara akuntansi gitu ya. Kemudian return on asset atau return on equity menurun. Artinya apa? Rasio profitabilitas bank akan menurun. Karena apa? Labanya akan menurun. Berikutnya, upaya menyelesaikan kredit bermasalah. Apa saja upaya yang harus dilakukan oleh bank kalau kredit yang disalurkan ini bermasalah? Nah, pertama ada rescheduling. Nah, rescheduling itu schedule-nya dirubah. Misalkan kredit bermasalahnya 50 juta, cicilannya tinggal 5 bulan misalnya, udah berjalan, kreditnya udah berjalan. Pada saat 5 bulan terakhir, di mana cicilannya per bulan adalah 10 juta, tinggal 50 juta 5 bulan terakhir, maka yang tadinya nasabah mampu membayar setiap bulan 10 juta, maka karena ada penurunan usahanya bermasalah, maka mungkin kemampuannya tinggal 5 juta per bulan. Nah, dalam hal ini supaya tetap lancar bisa dilakukan merubah schedule-nya. Yang tadinya tinggal 5 bulan dirubah menjadi 10 bulan. Nah, kalau 10 bulan berarti cicilan per bulan adalah 5 juta. Jadi pihak nasabah mampu melakukan pencicilan. Tapi kalau tetap 10 juta per bulan nggak sanggup, maka dilakukan rescheduling, diperpanjang jangka waktunya, maka cicilannya makin kecil, maka nasabah juga akhirnya mampu mencicil. Itu pertama. Kemudian reconditioning, kondisinya dirubah. Kalau tadi misalkan bunga, misalnya tingkat bunga itu 1 tahun itu katakan 25%. Nah, kalau bunganya terlalu tinggi nggak sanggup, diturunkan menjadi 20.
karena mungkin pihak bank turunkan 20 pun masih beruntung gitu ya. Turunkan, jadi kondisinya bunganya tadi ini 25%, diturunkan menjadi 20%. Nah, itu kondisinya dirubah, reconditioning. Nah, dengan diturunkan tingkat suku bunga, maka nasabah pun mampu melakukan pembayaran kewajibannya secara tertib kembali.